Apa itu? Mata binatang? Itu jelas-jelas mata binatang. Mata binatang. Itu jelas mata binatang. Kanda. Bangun, Kanda. Hah? Hati-hati, Kanda. Yang kita hadapi bukan sembarang buaya. Iya, Dinda. Tunggu dulu. Berarti salah satu dari Raden adalah putra mahkota Malwapati. Terima kasih. Karena Raden berdua telah mengembalikan wujud asli saya. Siapa Aki sebenarnya? Saya Bajul Petak, Raden. Saya pertapa yang ke Siku Dewa. Raden berdua ini mau kemana? Haruskah ku beritahu pada Aki tujuan kami? Sebagai balas jasa, saya bertanggung jawab mengantar Raden ke tempat tujuan. Tidak ada salahnya kalau saya mengetahui kemana tujuan Raden sebenarnya. Kami mau ke Duku Sidoguri. Duku Sidoguri tinggal selangkah lagi, Raden. Sekali kebas, Raden berdua akan sampai ke sana. Ki, kuda kami bagaimana? Jangan khawatir, Raden. Kuda-kuda akan segera menyusul. Siapa itu, Kang? Boh, aku kurang ngerti, Kang. Dimanapun kita, jangan sampai terjadi hal-hal yang kita tidak inginkan. Ya. Maaf, Raden berdua ini siapa? Ya, siapa yang Raden berdua cari? Maafkan mereka, Raden. Selamat malam, Raden. Hei, ayo menyembah. Yang ada di hadapan kalian itu adalah Pangeran Angling Kusuma dan Raden Ramajagandhi. Ayo menyembah. Sembah kami, Raden. Harap diterima sembah saya, Raden. Entahlah, Ki. Kenapa tiba-tiba kami berada di sini? Justru saya yang bingung, Raden. Sebab menurut perhitungan, Raden baru tiba di sini besok pagi. Berarti Ki Bajul Petak tahu kalau kita akan kemari. Itu kuda kita, Kanda. Iya. Maaf, Raden. Barusan Raden menyebut nama Ki Bajul Petak. Sebenarnya, siapa Ki Bajul Petak itu, Raden? Kami sendiri tidak tahu siapa dia sebenarnya. Tapi Ki Bajul Petak mengaku bahwa dia pertapa yang ke Siku Dewa. Iya, tapi
siapapun kebajul petak, kita wajib berterima kasih kepadanya. Karena kita telah sampai di tujuan dengan lebih cepat. Nah, kalau begitu, mari silakan masuk, Raden. Raden berdua pasti capek. Lagi pula, besok pagi sekali, kita harus berangkat ke Ukir Keteo. Ya, terima kasih. Bagus, bagus, sempurna. Kamu lulus jadi Pandega Kuala. Terima kasih Kanjeng Tumenggung. Terima kasih. Luar biasa. Bagus. Benar-benar luar biasa. Ya, untuk pemula sepertimu anak muda, itu sangat bagus. Bangunlah. Siapa namamu? Hamba Kuala, Gusti. Koala. Koala. Nama yang cukup bagus. Nanti dulu. Itu senjata andalanmu? Tombakmu itu? Apakah benar? Tombak itu senjata andalanmu? Ini hanya tombak biasa, Gusti. Apa? Tombak biasa? Iya, Gusti, iya. Kalau begitu, simpan tombakmu itu baik-baik. Pada suatu saat nanti, tombakmu itu pasti akan berguna buat kamu. Kalau benar Kuala mempunyai kelebihan di antara calon pandega-pandega yang lain, saya kira tidak ada salahnya kalau Kuala kita beri tugas sebagai penanggung jawab keamanan di Saopitu. Ya, kalau soal kemampuan, saya kira Koala tidak usah diragukan lagi, Dinda Prabu. Koala sangat meyakinkan, ya. Dan kelihatannya, ia mempunyai senjata pusaka berupa tombak, Gusti Prabu. Tapi kami belum tahu sehebat apa tombak pusakanya itu. Maaf, Nanda Prabu. Walaupun Kewala, pendatang baru itu, mempunyai ilmu setinggi gunung sekalipun dari yang lain, tapi kita kan harus punya cara, punya aturan. Siapapun dia, baik calon prajurit maupun Nayaka Praja Malwapati, mereka harus menunjukkan kesetiaan serta pengabdian pada kerajaan. Jadi jelas, Nanda Prabu, Kewala harus kita uji kesetiaannya. Ya, saya setuju. Tapi bukti apa yang harus Kewala berikan? Kita tidak punya materi untuk mengujinya, Pinis Purit Maseta. Mohon ampuni hamba, Gusti. Hamba terpaksa mengganggu pasawanan Gusti karena Ki Dadap, Kepala Dukuh Dadap Ageng, memaksa menghadap Gusti dalam keadaan terluka ini. Ada apa, Ki Dadap? Apa yang telah terjadi denganmu? Desa kami, Gusti. Desa kami. Kenapa desamu? Koloyaksa datang dan merusak desa kami, Gusti. Koloyakso? Iya, raksasa gua memakan manusia, Gusti.
Ayo, mau lari kemana kalian? Kalian akan kujadikan santapan malamku. Ini benar-benar berita yang sangat mengejutkan, Ki Dadap. Sudah berapa lama raksasa itu menyerang desamu? Baru semalam, Gusti. Tapi pagi ini geramnya kembali terdengar. Ia akan kembali memangsa anak-anak muda kalau kami tidak mau menyediakan kerbau dan sapi untuk makan malamnya, Gusti. Dinda, izinkan Kanda berangkat ke Dadap Ageng. Kanda harus menghadapi raksasa itu. Saya setuju Nandapati yang berangkat ke Dadap Ageng. Tapi saya kira akan lebih tepat kalau kesempatan baik ini kita serahkan kepada Kewala, calon Pandega Agul kita itu. Jadi biarlah dia yang berangkat. Biarlah dia yang membunuh raksasa itu. Iya. Tapi haruskah Kewala yang kita percaya untuk mengatasi amuk raksasa yang telah memakan korban ini, Pinis Purmaseta? Nanda Prabu, hanya dengan cara inilah kita akan tahu siapa Kewala itu sebenarnya. Bagaimana Kanda Madrim? Menugaskan Kewala ke Dadap Ageng bukan berarti mempercayakan sepenuhnya tugas itu kepada Kewala Dinda Prabu. Tetapi sebagai Pandega baru, Kewala berhak mendapatkan pengawalan dan pengamatan. Saya kira tidak ada salahnya. Kewala kita beri tugas ke Dadap Ageng. Kanda dan Senopati Dharmayuda lah ya yang akan mengawasi dari jauh keridanya. Sehingga kalau ada apa-apa, Kanda bisa cepat bertindak. Iya. Senopati Dharmayuda, kalau ini menjadi pilihan terbaik, tugaskan Kewala untuk berangkat. Sesudah tugasnya berhasil, baru Kewala boleh menghadap padaku. Ngestaken dawuh Gusti Prabu. Sendiko dawuh Gusti Tumenggung. Saya berjanji, saya akan melaksanakan tugas pertama saya dengan sebaik-baiknya, Gusti. Kapan saya harus berangkat? Hari ini juga. Bersiap-siaplah. Sebentar lagi Ki Dadap akan menjemputmu. Baik, Gusti. Apa penugasan ini tidak terlalu buru-buru, Kakang Senopati? Iya, Kakak. Kewala baru saja lulus. Ini semua dilakukan karena kita ingin tahu siapa dia sebenarnya. Dan tombak apa yang dia bawa. Apa sekedar tombak biasa seperti yang ia katakan? Atau tombak pusaka yang ia rahasiakan? Iya, kami mengerti. Ya, mari. Hei Koloyakso, keluarlah! Apa yang kamu minta sudah aku siapkan. Ini kerbau dan sapi panggang yang kamu minta. Ayo keluar, Koloyakso! Siapapun kamu pasti mau menipuku. Hei Koloyakso, keluar kamu! Ini kerbau dan sapi panggangmu. Keluar raksasa buruk! Ayo keluar! Aku tidak mencium kerbau atau sapi panggang. Wah, yang kucium hanyalah bau manusia muda yang kelihatannya ingin kusantap. Jangan salahkan aku kalau kamu jadi makan siangku. Keluar kamu, Koloyakso! Kalau tidak, aku yang akan masuk dan menghajarmu! Kurang ajar. Kau telah menipuku.
Sampai kapanpun kau tidak akan mampu membunuhku, anak muda. Bagaimana ini? Haruskah kugunakan ilat nogo? Ya, gunakan ilat nogomu. Kakang Kuali. Kakang Kuali! Kakang Kuali! Hanya dengan ilat nogomu, musuh akan mati. Jangan ragu, adikku. Baik, baik kakang. Ternyata dugaan kita benar. Tombak itu bukan tombak sembarangan. Iya, Kakang Patih benar. Luar biasa. Sungguh-sungguh luar biasa. Ternyata, Kuala mampu mengalahkan Kaloyakso tanpa mengorbankan prajurit di bawahnya. Kakang benar. Kuala layak untuk kita sewankan pada Gusti Prabu, Kakang Patih. Iya, Adi benar. Nah, tolong ikut dia. Baik, Kakang Patih. Luar biasa. Ada apa, Bopo? Luar biasa, Gendrawani. Apa yang Bopo lihat? Bopo melihat Kuala dan ilat nogonya. Ada sesuatu yang lebih menarik dari itu, Gendrawani. Lebih menarik dari ilat nogo? Ya, ini lebih menarik dari keris ilat nogo. Ini mengenai Pawaris Sawopitu. Pewaris Sawop itu bagaimana, Bopo? Ya, lihat. Lihat. Lihat, Raden. Merekalah putra Pangeran Sepuh itu. Ya. Mari. Siapa kedua pemuda itu? Dan kenapa Ramaja Gandhi serta Pangeran Anglingkusuma mengendap-endap sampai ke situ, Bopo? Menurut apa yang Bopo dengar, Anglingkusuma dan Ramaja Gandhi mencari pewaris tahta Sawopitu. Mencari pewaris tahta Sawopitu? Bukankah pewaris tahta Sawopitu sudah tidak ada, Bopo? Itulah sebabnya Bopo ajak kamu untuk mengikuti teka-teki ini. Lihat, lihat. Satu sama. Kita sama. Ayo kita lanjutkan lagi.
Sudah, cukup. Kalian kalau berlatih, suka lupa diri. Ada yang terluka? Biasa, Romo. Ada. Ada, Romo. Mohon maaf, Pangeran Sepuh. Ada tamu dari Malwapati mohon menghadap. Tamu dari Malwapati? Iya, Gusti. Ki Jogobondo? Hamba menghantar Pangeran Anglingkusuma dan Raden Ramajagandhi, Gusti. Sembah saya katur, Gusti. Sembah kami katur, Pangeran Sepuh. Sembah saya juga katur, Raden. Bahwa kelihatannya ada sesuatu yang penting sehingga Raden datang ke Ukir Ketewu. Mari. Kalian lanjutkan latihan. Inilah bagian penting yang harus kita simak, Gendrawani. Perhatikan baik-baik. Pangeran Anglingkusuma dan Raden Ramajagandhi. Kalau benar Sawopitu dalam keadaan kosong, haruskah saya yang sejak awal sudah bertekad meninggalkan hiruk-pikuk kekuasaan, kembali ke tampuk pemerintahan? Saya sudah tenang dan damai di sini, Raden. Dukuh Ukir Ketewu sudah memberikan saya ketenangan dan kebahagiaan. Haruskah suasana begini saya tinggalkan? Tapi Pangeran Sepuh kagungan putro, Raden Jayalamat dan Raden Jayalantar, saya kira... Ya. Sudah kuduga, pasti ke situ arahnya. Dan terus terang saja, inilah yang membuat saya takut. Membuat takut? Apakah tahta dan kekuasaan akan tetap merukunkan mereka? Kalau pada akhirnya salah satu dari mereka menjadi raja. Kenapa Pangeran Sepuh bicara begitu? Saya tidak ingin kedua anak saya bertengkar karena rebutan kekuasaan. Seperti putra Prabu Jayadipa adik saya. Kalau Raden Jayalamat dan Raden Jayalantar teguh pada prinsip mereka, saling menghormati, saya rasa mereka tidak akan terjebak pada perebutan kekuasaan. Kebijaksanaan Paduka untuk membagi kekuasaan yang adil pada kedua putra Paduka akan membuat putra Paduka menjadi raja yang tahu diri. Ya, Raden benar. Tapi beri kami waktu. Saya ingin bicara kepada kedua putra saya. Karena tidak mungkin saya akan membiarkan mereka pergi ke Sawopitu begitu saja tanpa pembekalan. Ya, tentu saja kami bisa memberi waktu. Tapi mohon diingat, Pangeran. Sawopitu tidak boleh terlalu lama kosong. Kami akan menunggu kabar dari Pangeran Sepuh. Jangan khawatir, Raden. Begitu pembekalan cukup, saya akan antarkan Jayalamat dan Jayalantar ke Malwapati. Mohon sampaikan sembah dan hormat kami kepada Gusti Prabu Anglingdarma. Bagus. Jalan terbuka sudah. Kita akan bisa kuasai Sawopitu, Gendrawani. Iya, Bopo. Bopo benar. Bopo akan menyamar sebagai Pangeran Sepuh. Saya dan Ratu Gelap-Gelapnya Kegelapan akan menyamar sebagai Jayalamat dan Jayalantar, Bopo. Memang itulah yang terpikir di benak Bopo, Gendrawani. Dengan cara itulah kita akan masuk ke Sawopitu dengan tenang. Sekarang apa yang akan kita lakukan, Bopo? Iya, tentu saja mengikat Pangeran Sepuh dan kedua anaknya dengan sihir agar mereka tidak keluar dari Ukir Ketewu, Gendrawani. Bopo benar. Sekarang kita ke Ukir Ketewu. Mari, Bopo. Ayo. Mana ratu kalian? Kamu akan bisa bertemu dengan Nyi Ratu kalau kamu menerima tawarannya. Tapi kalau kamu tetap menolak, kamu akan tetap terantai di sini dan membusuk di tempat ini. Bagaimana? Masih ingin di sini?
Dilepas dan ketemu dengan Nyi Ratu? Atau... Apa beri Tuhan? Lebih baik pura-pura menyerah. Kalau tidak begitu, bagaimana aku bisa lepas dari rantai sihir mereka? Kamu belum menjawab pertanyaanku, Sudawirat. Baiklah, lepaskan saya dan hadapkan saya pada ratu. Bagus, jawaban itu yang Nyi Ratu tunggu. Kurang ajar, masih tetap di dalam gua. Kemanapun kamu pergi, kamu tetap akan bertemu denganku. Sudawirat. Kau pilih mana? Kembali ke tahanan atau kutuntun keranjang pengantinku? Cepat tunjukkan di mana jalan keluarnya. Kamu tetap keras kepala, Sudawirat. Mandikan Sudawirat dan bawa keranjang pengantinku. Baik, Nyi Ratu. Mana resung terbangku? Di mana Sudawirat berada? Di mana si Ratu Naga yang genit itu menyembunyikan Sudawirat? Ayo, endus dengan hidungmu ya. Untuk apa kamu putar haluan? Apa yang mau kau tunjukkan? Siapa itu? Ratu Kendrawani. Kita harus sampai sebelum malam. Mau kemana mereka? Aku harus beritahukan Suliwa. Ya. Aku harus beritahu. Suliwa. Iya, Nyi. Ada apa? Bagaimana, Nyi? Gua tempat Sudawirat disekap sudah ditemukan. Belum. Kalau gua itu nanti pasti akan kutemukan. Tapi dengarkan, ada kabar baru yang akan kusampaikan. Baik, Nyi. Katakan. Tenang, dan tetap istirahat di tempat itu dulu. Saya akan mengejar dan membuntuti Ratu Kendrawani. Ratu Kendrawani? Iya. Ratu Kendrawani, So Cacandawa
Silahkan. Tapi bagaimana dengan kamu? Kalian tetaplah di situ. Kalau menurut penglihatan saya, gua itu sudah ada di depan mata. Sudah. Jangan banyak tanya. Pokoknya saya harus mengejar Ratu Benawar. Ya? Baik, Nyi. Baik. Siliwa, apa itu? Apa itu? Akhirnya, kita ketemu juga Tabib Suliwa. Maaf, siapa kalian? Pemimpin kami sakit. Dan hanya Tabib Suliwa lah yang bisa menyembuhkannya. Maukah Tabib Suliwa kuboyong ke Goa Lorancak? Aku tidak tahu siapa kamu. Dan tidak kenal siapa pemimpinmu. Kalau sakit, bawa ke sini. Akan saya obati. Bagaimana? Kurang ajar! Tangkap Tabib itu! Ya! Hati-hati! Jangan Tabib Suliwa! Jangan apa-apakan saya! Maafkan mereka, Tabib Suliwa. Maafkan mereka, Tabib Suliwa. Ampunilah mereka. Saya sakit, Tabib Suliwa. Saya sakit. Dan menurut impian saya, hanya Tabib Suliwalah yang bisa menyembuhkan saya. Itulah sebabnya anak buah saya suruh menjemputmu. Maafkan saya kami tuh. Saya tidak bermaksud, tetapi... Kamu memang sok prajurit, sok pemimpin. Kalau ku beri tugas, kamu selalu seperti itu. Tugasmu hanya menjemput dan minta tolong. Tapi kenapa terjadi perkelahian? Sudah. Jangan saling menyalahkan. Kami tuh, apa yang harus saya obati? Saya sakit. Dada dan napas saya terasa sesak, Suliwa. Kaki dan tangan saya kaku dan tak bisa digerakkan. Saya... Sebentar. Ini semua akibat saraf yang membeku karena totokan darah. Baiklah, akan saya obati. Ayo, sekarang.
Apa yang harus kami lakukan, Liwa? Gunakan tenaga dalam. Lokahita, kamu di kaki. Piramitra dan Patmasari di kanan kiri lengan. Silahkan. Tapi kita tidak kenal siapa mereka, Liwa. Iya, Liwa. Hita benar. Haruskah kita melakukan semua ini sebelum kita mengetahui siapa mereka sebenarnya? Aku tahu. Tapi lihat, dia sakit. Ayo. Bagaimana? Sudah baik kan? Sarafku sudah tidak beku lagi. Aneh, kenapa dia sembuh begitu cepat? Berarti terjawab kecurigaanku. Siapapun dia, ia musuh kita. Iya, Ia sudah menyerap seluruh tenaga dalam kita. iya, betul. Itulah yang sebenarnya ia lakukan pada kita. Iya, dia pura-pura sakit, lalu menyedot tenaga dalam kita. Kita tertipu, terjebak. Maafkan saya, Suliwa. Hanya dengan cara ini kalian bisa kukalahkan. Separuh tenaga dalam kalian sudah kusedot. Wisa merah, kurang ajar kamu. Ya, aku Wisa Merah Suliwa. Tugasku menjauhkan kamu dan ketiga pendekar temanmu dari Sudawirat. Jangan takut. Tenaga dalam mereka sudah aku sedot. Maju dan ringkus mereka. Awas, hati-hati. Kalian pikir tenaga dalam kami terkuras, ha? Kamu apakan istriku? Apa yang telah kamu lakukan?
Kamu melukaiku, Suliwa. Awas kamu, Suliwa. Tunggu pembalasanku. Hei, mau bawa kemana mereka? Mau kemana kalian? Bukankah itu jalan ke Ukir Keteu? Ada apa dengan Ukir Keteu? Balakosa, Balangga, kalian tunggu di sini. Baik. Yang lain ikut aku. Baik. Baiklah. Kalau memang kalian bisa bekerja sama, rukun damai seperti sekarang. Apabila salah satu di antara kalian menjadi raja, maka Romo akan mengantarkan kalian ke Malwapati, menyewankan kalian kepada Gusti Prabu Angling Dharma untuk menerima tahta Sawapitu yang kebetulan kali ini kosong. Baru tahu aku sekarang. Siapa kalian? Kenapa penjagaku tidak melapor? Mana mungkin dia melapor? Kau apakan penjagaku? Kujadikan batu. Apapun yang aku lakukan pada penjaga rumahmu, akan aku lakukan juga padamu. Kenapa kita biarkan mereka berkelahi, Bopo? Tujuan kita ke sini menjadikan mereka patung. Agar mereka tidak ke Sawapitu, Bopo. Itu rencanamu, ha? Tetap menjadi patung. Kita lihat saja nanti. Tapi untuk apa? Aku harus tahu dulu. Aku harus cari tahu.
sihir mereka. Jangan buang-buang waktu, Bopo. Iya, Gendrawani. Pasti akan Bopo lakukan. Jadi patung kalian. Hei! Apa yang kau lakukan pada anakku? Jadi patung kamu. Pelajari wajah dan sosok mereka, Gendrawani. Dengan merubah penampilan kita menjadi mereka, maka dengan mudah kita masuk Sawopitu. Iya, Bopo. Apa salahnya kalau kita ke Sawopitu sekarang? Bopo menjadi pangeran sepuh, saya dan Ratu Gelap-Gelapnya Kegelapan menjadi Jayalamat dan Jayalantar, Bopo. Mari kita tinggalkan tempat ini, Bopo. Ayo. Maafkan saya kalau saya membiarkan Sota Cendawa menyihir kalian semua. Tapi jangan khawatir, sihir Sota Cendawa bisa saya kalahkan. Tapi sebelum saya menolong kalian, saya harus tahu dulu apa hubungan kalian dengan Sawopitu. Ayo, bicara dengan saya, bicaralah. Ya. Sadarlah. Kembalilah seperti semula. Terima kasih, Nyi. Terima kasih. Bagaimana dengan kedua anak saya? Bagaimana? Jangan khawatir. Jangan khawatir. Mereka akan saya bangunkan. Tunggu. Lokaita! Padmasari! Gria Mitra! Kalian di mana? Lokaita! Gria Mitra! Padmasari! Kalian di mana? Maafkan Pangeran Sepuh, Iya, remnya agak blong. Suliwa? Nyi Datur? Ada apa, Suliwa? Kenapa kamu berteriak-teriak? Di mana Lokahita, Gria Mitra, dan Padmasari, Itulah, Nyi. Naga Wisa Merah telah menyerang kami. Dia pura-pura jadi kami tuwo yang sakit. Lalu, Liwa dan pendekar lainnya bersatu mengerahkan tenaga dalam untuk menyembuhkannya, ya kan? iya, Nyi. Itulah. Saya kan sudah bilang berkali-kali. Jangan mudah tersentuh. Jangan mudah percaya. Jalan itu penuh onak dan duri. Kalau kita tidak hati-hati, kita bisa celaka. Lalu bagaimana, Nyi? Apa yang harus kita lakukan? Sudah. Jangan khawatir. Lokahita, Gria Mitra, dan Padmasari pasti ada di Goa Loworancak. Iya, Nyi. Mereka menyebut-nyebut nama gua Loworancak, Nyi. Benar. Ya. Goa Loworancak itu sama dengan Goa Silumanaga. Goanya Nyi Wisanggeni. Goa di mana sudah Wirat ditahan. Jadi kalau begitu... Kalau begitu, kita ke sana sekarang. Malam ini juga urusan sudah Wirat harus selesai. Baik, Nyi. Maaf, Pangeran Sepuh, Raden Lamat dan Raden Lantar. Tidak keberatan kan kalau sekarang kita mencari sudah Wirat dulu? Tidak apa-apa, Nyi. 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 Mereka siapa, Nyi? Sudah. Nanti akan aku jelaskan setelah urusan sudah Wirat ini selesai. Baik. Mari. Gua itu sudah tidak jauh dari sini, ya. Ini aneh. Kalau sampai sekarang Kenanga, Kantil, dan Cempaka belum juga kembali dari Sawopitu. Kenapa? Sang Prabu. Ada apa? Izinkan saya menyusul mereka ke Sawopitu. Apa yang telah terjadi pada mereka? Pasti ada sesuatu yang membuat mereka tidak kembali tepat waktu. Tunggu sebentar. Ada baiknya kita lebih bersabar.
Menurut perhitungan, salah satu dari mereka harus sudah sampai ke sini dan memberitahukan kepada kita tentang keadaan Saupitu Kisaruluyudu. Kenapa lama sekali mereka? Malih rupo dan menjadi seorang calon prajurit memang mudah, Sang Prabu. Tapi kalau penyamaran mereka ketahuan, ini akan membuat suatu malapetaka, Sang Prabu. Iya, betul sekali apa yang dikatakan Segawon Lanang, Sang Prabu. Ya, maka dari itu, izinkan saya menyusul mereka, Sang Prabu. Mohon maaf atas keterlambatan kami, Romo. Kenapa? Apa yang telah terjadi dengan kalian? Kami tidak mungkin malih rupo dan masuk menjadi calon prajurit Saupitu seperti yang telah kita rencanakan, Romo. Kenapa? Karena penerimaan calon prajurit baru dipindahkan ke Malwapati, Romo. Kenapa bisa begitu? Kami tidak tahu alasannya, Bopo. Ya. Romo mengerti. Kalian gagal masuk Saupitu tidak apa-apa. Tapi, apa yang harus kita lakukan? Haruskah kita cuma berdiam di sini terus dan menerima kegagalan terus-menerus? Tidak. Kita harus bisa merebut Saupitu dan bisa menguasai Ilat Nogo. Ayo ikut aku. Kita harus melihat perkembangan di luar. Ayo. Biarkan gue di sini. Kalian cepat pergi. Lihat itu. Lihat apa yang akan terjadi dengan Sudawirat Lokahita. Wirat! Sadar! Wirat! Bangun, Wirat! 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 Semua sudah siap, nih. Silahkan. Tinggalkan tempat ini. Wirat! Bangun! Wirat! Bangun, Wirat! Malam ini juga Sudawirat Syah menjadi pejantan Goa Siluman Naga. Tidak! Tidak, Wirat! Relakanlah dia, Lokahita. Tidak! Nyi Jantur datang. Tapi mana Wirat? Nyi, mana Wirat? Siapa kamu? Kenapa bisa jadi Sudawirat? Sihir harus dilawan dengan sihir. Ini sang geni. Ayo, hadapi aku. Maju.
sihirku akan melumpuhkanmu. Kenapa bisa jadi debu? Sumber sihirmu sudah dicabut di jantung. Itulah hasilnya. Wirat! Wirat, cepat. Ayo buka. Ayo, kita kini jatuh. Kurang ajar. Hei,